Kompas petang kembali, saudara, jelang persidangan peninjauan kembali kasus Vina yang bakal digelar pekan depan, mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, Saka Tatal, menjalani pemeriksaan psikologi di Bandung, Jawa Barat. Pemeriksaan psikologi Saka Tatal berlangsung selama 12 jam, didampingi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam pemeriksaan, Saka Tatal juga menceritakan bagaimana proses penyidikan yang ia alami 8 tahun silam terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki. Buat sidang teknya tanggal 24, minta doa dan dukungannya. Disuruh menggambar apa yang Saka gambar itu, dijelaskan ini gambar apa, dan suruh menulis sama bercerita tentang kondisi Saka waktu penangkapan, awal penangkapan, sama waktu di malam kejadian. Ada berapa pertanyaan tadi? Pertanyaan diingat nggak? Banyak nggak? Banyak, Ibu. Oh, pusing ya? Pusing, Ibu. Pusing. Banyak banget itu. Ada berapa orang tadi? 2 atau berapa psikologi? 2 orang. 2 orang. Tadi di sana suasana psikologinya gimana, tegang atau gimana? Ngerasa enggak. seperti Nyaman. dimarahin nggak Enggak. gitu nggak ya? Nyaman. Nyaman. Beda sama saat dilakukan penyidikan. Beda. Beda jauh Beda apa jauh. beda? Beda jauh, Ibu. Ya. Sementara kuasa hukum Saka Tatal meminta polisi lalu lintas yang menangani penemuan jasad Vina dan Eki 2016 lalu untuk dihadirkan dalam peninjauan kembali 24 Juni mendatang. Kesaksian polisi lalu lintas yang menemukan Vina dan Eki pertama kali penting untuk mengklarifikasi kondisi kedua korban saat itu. Kuasa hukum optimistis PK yang diajukan Saka Tatal bisa membuka kasus pembunuhan Vina dan Eki. Di tempat sepi ini ya, Mas? Itu memukul 1 kali. Kemudian di TKP kedua pembunuhan Eki. Nah, TKP ketiga katanya pembuangan mayat. Nah, kenapa darah banyak di TKP ketiga? Harusnya kalau kita potong ayam, darahnya ayam itu di pemotongan pertama atau di tempat pembuangan, harusnya di awal gitu. Ini kita lihat bahwa mudah-mudahan bisa dihadirkan kembali saksi, khususnya polisi lalu lintas yang diolah TKP pada saat pertama kejadian tersebut. Keluarga Vina masih meyakini ada dugaan pembunuhan berencana di kasus pembunuhan Vina dan Eki. Dugaan pembunuhan berencana ini muncul dari temuan Ibtu Rudiana yang 8 tahun silam melihat adanya bukti percakapan di salah satu HP Vina maupun Eki. Namun, keluarga Vina menanyakan bukti temuan pembunuhan berencana tersebut tidak pernah diperlihatkan secara terbuka oleh ayah Eki, Ibtu Rudiana, selama proses penyidikan berlangsung 8 tahun silam. Karena memang setelah lihat dari hasil visum dan juga pada saat itu kan pihak keluarga itu diwakili Pak Rudiana untuk mengurus kasus ini dan mengawal kasus ini, dan juga Pak Rudiana pada saat itu juga bilang ke pihak Mbak Mariana, menceritakan kembali kepada kita bahwa memang pada saat itu pada sidang pertama itu Pak Rudiana beserta tim bilang ke Mbak Mariana bahwa di salah satu waktu itu masih BlackBerry kalau nggak salah ya, di salah satu pesan itu memang ada rencana pembunuhan pada saat itu, tapi tidak ditunjukkan isi chatnya, hanya pemberitahuan saja. Sementara sebelumnya, keluarga Vina juga mencurigai ada yang sudah membuka dan menghapus pesan di HP milik Vina selama proses penyidikan kasus pembunuhan ini berlangsung. Saya buka itu HP-nya itu, kontak itu hanya ada kontak keluarga, nggak ada kontak yang lain. Dan BBM pun saat itu kan adanya BBM ya, BBM itu cuma ada 1 chattingan, dan chattingannya juga hanya kayak chattingan baru 2 harian. Jadi kalau chattingan juga sedikitnya kayak udah ada yang hapus juga gitu, nomor kontak juga kayak udah ada yang hapus gitu kan. Nah terus di tangan saya itu sekitar 2 hari apa 3 hari barulah diambil buat BB, katanya buat barang bukti gitu. Dan sampai saat ini HP pun belum di tangan kami keluarga korban. Soal keterangan keluarga Vina ini, ayah almarhum Eki, Ibtu Rudiana, belum memberikan komentar.
Ibtu Rudiana sebelumnya juga mendapat sorotan karena sejumlah tudingan termasuk dugaan tindak kekerasan terhadap terpidana kasus Vina. Di tengah sorotan itu, Rudiana kini mendapat bantuan hukum dari PBH Perhaki. Organisasi ini menilai Rudiana perlu mendapat bantuan hukum sebagai pelapor dan orang tua korban. Terkait dengan laporan polisi terhadap Bapak Ibtu Rudiana, ya beliau tidak ada persoalan terhadap hal tersebut karena memang itu adalah hak hukum setiap warga masyarakat ya. Tentunya kita dari Pusat Bantuan Hukum Perkumpulan Penasihat dan Konsultan Hukum Indonesia Perhaki sepanjang itu dibutuhkan oleh Bapak Ibtu Rudiana akan kita berikan bantuan hukum yang terbaik kepada beliau, mengingat dengan pertimbangan beliau ini adalah sebagai ayah korban, di mana anaknya telah meninggal dunia dan beliau adalah statusnya juga sebagai pelapor. Ibtu Rudiana belum secara terbuka bicara soal sejumlah laporan yang diarahkan padanya. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menginstruksikan akan mengevaluasi penyidikan kasus Vina dengan menurunkan 3 divisi di Polri, yaitu Propam, Bareskrim, hingga Irwasum. Tim Liputan, Kompas TV. Irfan Setiawan, teman dekat Kavi dan 6 terpidana, menyangkal kesaksian Kavi yang mengaku tidak kenal dekat dengan terpidana. Sebagai bukti, Irfan menunjukkan sejumlah foto kedekatan Kavi dengan terpidana lain. Ada 6 buah foto yang Irfan tunjukkan dengan lokasi yang berbeda-beda, seperti di Cirebon, Majalengka, Indramayu. Satu di antara foto yang mencolok adalah foto di mana Kavi, Hadi, Jaya, Eko, dan Irfan foto bersama menggunakan kaos yang sama di tahun 2013. Mereka berfoto di salah satu objek wisata di Kabupaten Majalengka. Saksi kunci kasus Vina dan Eki, Ketua RT Pasren dan Kahvi, menjadi sosok yang kembali dicari untuk mengungkap kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kuasa hukum terpidana sempat melaporkan keduanya ke Bareskrim Polri atas dugaan kesaksian palsu karena menyebut tak mengenal dengan narapidana kasus Vina. Jurnalis Kompas TV Muhammad Syahri Romdon mendapatkan foto kedekatan Kahvi, anak ketua RT dengan sejumlah narapidana tahun 2013 atau 3 tahun sebelum kasus pembunuhan Vina dan Eki. Pak Pasren dan Kahvi telah muncul ke permukaan publik beberapa hari lalu. Dalam pernyataannya, Kahvi mengatakan bahwa dirinya tidak kenal dekat dengan para terpidana. Namun, salah satu warga Saladara yang merupakan teman dari Kahvi dan juga teman terpidana menunjukkan sebuah foto adanya mereka yang bermain bersama di beberapa tempat, baik di Majalengka, Indramayu, dan juga Cirebon. Satu foto yang mencolok adalah foto di mana Kahvi, Hadi, Eko, dan Jaya, termasuk juga Irfan yang memberikan foto itu kepada Kompas TV, yang mengenakan kostum yang sama, gambar yang sama di tahun 2013 lalu. Tidak hanya pertemuan di satu tempat ini saja, di tempat yang lain di Indramayu juga Irfan menunjukkan foto di mana Eko, Kahvi, dan Jaya dan Hadi pernah bermain bersama. Irfan Setiawan menyebut jika Kahvi dan 6 terpidana merupakan teman sejak kecil. Pernyataan ini bertolak belakang dengan kesaksian Kahvi dalam BAP yang menyebut tidak mengenal narapidana kasus Vina. Kalau saya mah emang iya Kahvi itu bohong. Itu tuh bertolak belakang, sangat memang bertolak belakang sih. Itu tuh Kahvi sama terpidana dia teman dari kecil sampai ya 2016 itu. Sama ya pas 2013 ya kita sampai bikin baju bareng, Bob Marley, foto-fotonya juga masih ada. Ya jalan-jalan bareng kemana ya emang teman dari kecil itu semua. Sering jalan bareng? Sering jalan bareng. Apalagi setiap minggu pasti jalan bareng. Namanya itu tuh jalan-jalan pasti setiap minggu itu. Berarti memang mereka kenal dekat ya Mas dari dulu? Kenal dekat emang. Kahvi dan Ketua RT Pasren menjadi salah satu saksi yang dihadirkan dalam rekonstruksi kasus Vina dan Eki. Kesaksian Kahvi dan Pasren yang membantah para terpidana berada di rumah Ketua RT pada malam kejadian membuat 8 terpidana terseret kasus pembunuhan Vina dan Eki. Tim Liputan, Kompas TV.
Sementara di tengah pengusutan kasus pembunuhan Vina dan Eki yang masih dievaluasi Polri, pekan depan babak baru untuk mantan terpidana kasus Vina, Saka Tatal, digelar. Apakah PK ini bisa membuktikan jika mantan terpidana dan 7 narapidana lainnya benar terlibat dalam kasus Vina, atau mereka juga menjadi korban salah tangkap polisi? Kita bahas bersama dengan Titin Prialianti, kuasa hukum Saka Tatal, dan juga ada pakar hukum pidana Universitas Pelita Harapan, Jamin Ginting. Bu Titin, Pak Jamin, selamat sore. Selamat sore. Oke, Bu Titin. Selamat sore, Mbak. Oke, saya mau ke Bu Titin dulu. Bu Titin, ini 4 hari jelang sidang PK digelar. Bukti ataupun juga novum yang sudah disiapkan kuasa hukum untuk memperkuat PK Saka Tatal apa aja? Sebetulnya kalau kita kan sudah tuangkan dalam memori PK, Mbak. Ada novum yang sifatnya visual. Saya karena dengan tim ada kontribusi saya untuk menyiapkan novum yang itu novum yang saya dapatkan itu bentuknya visual. Saya sudah tuangkan di dalam memori PK. Kemudian juga novum-novum lain yang dikaji oleh tim yang lain gitu, Mbak. Oke, termasuk ada putusan pra-peradilan Peggy? Ya, diantaranya karena memang kan putusan pra-peradilan Peggy juga merupakan putusan yang luar biasa. Luar biasanya karena Peggy dibebaskan. Sementara saat Prapit juga disampaikan oleh tim dari Polda Jabar bahwa Peggy sebagai tersangka itu berdasar keterangan dari Sudirman. Sedangkan dalam sidang Saka Tatal juga hal serupa, Mbak. Oke. Gitu. Jadi hal serupa disampaikan kalau Sudirman yang melakukan saksi yang memberatkan sidang Saka Tatal. Jadi saya melihat Sudirman yang menjadi kenal dengan Peggy dan dianggap sebagai sama-sama pelakunya, kemudian di Saka Tatal juga seperti itu. Sedangkan kemampuan Sudirman kan standarnya di bawah rata-rata, Mbak. Jangankan orang luar, keluarganya juga menyadari. Kalau kita bilangnya idiot walaupun tidak bisa terkonfirmasi lewat ini. Jadi kenapa misalnya keterangan Sudirman sangat dipercaya baik di sidang Prafit Peggy maupun sidang Saka Tatal gitu. Oke, Bu Titin, tapi juga kan yang jadi sorotan ada rencana mau menghadirkan Polantas yang saat itu menemukan Vina dan Eki pertama kali. Apa yang mau digali dari keterangan Polantas itu? Kenapa dihadirkan di sidang? Sebetulnya itu kan pernah dihadirkan di sidang, Mbak. Jadi artinya gini, dulu di sidang Saka Tatal juga diungkapkan pula kalau ada dan di sidang dewasa awalnya kan peristiwanya kecelakaan, Mbak. Peristiwa kecelakaan itu Polantas yang dihadirkan yang melakukan olah TKP pertama kali menemukan serpihan daging di baut penampang tiang PJU. Nah, waktu itu diabaikan oleh majelis hakim karena kita juga meyakini 8 terpidana itu termasuk Saka Tatal bukan pelaku pembunuhan dan pemerkosaan. Di antaranya ada keterangan dari Polantas yang melakukan anggota kepolisian yang melakukan olah TKP. Tetapi diabaikan. Karena apa? Karena visualnya tidak dihadirkan. Kemudian saya beberapa bulan kemarin, 2 bulan tepatnya mendapatkan visual itu. Kalau dulu hakim mengabaikan keterangan saksi yang menyatakan ada daging di baut tiang PJU, berarti kan peristiwanya terjadi di situ. Oke, baik. Peristiwa kalau dalam tuntutan kan berat sekali, Mbak. Oke, baik, Bu Titin. Baik. Tidak di situ gitu. Oke, saya mau ke Pak Jamin. Pak Jamin, kalau melihatnya artinya ada bukti visual, kemudian juga akan menghadirkan polisi di sana yang menemukan Vina dan Eki pertama kali. Kuatkah itu jadi novum nantinya di sidang PK? Ya, novum ini kan tentu sudah lewat ya waktunya, kecuali novum ada bukti baru, di mana bukti baru itu ditemukan 180 hari sejak novum itu ditemukan. Nah, novum itu harus diperkuat juga dengan saksi untuk menguatkan bahwa novum itu benar. Kapan diterima, kapan diambil, dan kekuatan pembuktiannya seperti apa. Nah, kalau terkait ada 2 novum, visual dan putusan pengadilan yang berbeda, dan keterangan yang didapat, keterangan Sudirman yang sudah pernah disampaikan itu menjadi dasar dalam putusan, itu juga bisa dijadikan dasar penguatan. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah nanti dalam novum ini keterangan fakta dalam pertimbangan hakim
kasus Peggy Setiawan, itu bisa jadikan dasar juga untuk menguatkan apakah keterangan Sudirman ini yang dari awal benar-benar mempunyai kekuatan hukum. Sehingga bisa nanti keterangan Sudirman yang jadikan dasar pemidanaan terhadap semua pelaku bisa kabur itu ya. Bisa hilang kekuatan pembuktiannya. Kenapa? Karena orang yang memberikan keterangan karena dia tidak cukup secara dewasa, dalam hal ini tidak mempunyai kemampuan untuk memberikan keterangan, baik jiwanya maupun kesehatannya, harusnya keterangannya tidak bisa dijadikan dasar untuk menghukum orang. Nah inilah yang nanti dijadikan bahan pertimbangan bagi ketua majelis di PK nanti, apakah dengan adanya keterangan Sudirman, apakah dengan keterangan siswa yang disampaikan oleh kuasa hukum Sakat Tatal ini bisa menjadikan dasar. Yang menurut saya yang paling kuat itu sebenarnya adalah novum yang terkait dengan keadaan si Sudirman ini seharusnya dimunculkan. Keadaan di mana dia memang sebenarnya tidak mampu untuk memberikan keterangan yang benar dan keterangan yang bisa dipercaya karena keadaan jiwa dan kemampuannya untuk memberikan keterangan tidak sesuai atau tidak mempunyai kualitas, begitulah. Oke, artinya kalau Anda membaca peluangnya cukup besar sebenarnya untuk nanti PK-nya bisa dikabulkan? Dilihat dari apa yang kita lihat ya kait dengan Peggy Setiawan persidangan, ini kan semuanya kelihatan ketidakprofesionalan polisi ya dalam melakukan penyidikan, terutama penyidik. Saya kira ini juga berimbas bagi Sakat Tatal juga. Tadi Sakat Tatal juga mengatakan ada beberapa yang dia terus terang tidak melakukan perbuatan dan terkesan dipaksa untuk mengakui perbuatan dalam proses penyidikan, walaupun pra-peradilan bukan menjadi pilihannya ya. Tapi PK ini saya kira hakim juga bisa menjadikan bahan pertimbangan sebenarnya ini ada apa dalam proses penyidikan yang sebenarnya begitu. Nah ini bisa keyakinan hakim bisa berubah loh terhadap putusan kasasi maupun putusan sebelum-sebelumnya begitu. Oke, saya mau kembali ke Bu Titin. Bu Titin, artinya kalau dari kuasa hukum seberapa optimistiskah bisa dikabulkan oleh hakim nanti? Saya sangat optimis Mbak, karena dari 2016-2017 juga saya meyakini terpidana yang 8 orang ini bukanlah pelaku pembunuhan dan pemerkosaan. Karena sebetulnya di 2016 dan 2017 saya sudah menghadirkan pembuktian dan saksi-saksi yang sebetulnya itu saksi-saksi alibi yang meyakinkan. Hanya mungkin kondisinya tidak seviral sekarang, atensi masyarakat juga justru dulu kita dianggap para pelaku itu dianggap orang yang harus mendapatkan balasan dengan tembak mati karena memang demo juga luar biasa. Optimisme ini karena saya juga memperoleh novum-novum dan saya juga ada tim-tim lain yang kemudian mengkaji, kita akan juga menghadirkan saksi ahli gitu. Saksi ahli yang mengkaji terhadap putusan terdahulu juga hasil otopsi terdahulu karena hasil otopsi terdahulu itu diabaikan oleh majelis hakim. Jadi saya sangat optimis Mbak, apalagi dengan dukungan masyarakat yang sekarang mulai memahami apa sih yang terjadi di 2016-2017. Oke, baik. Kita lihat nanti jalannya persidangan hari Rabu ya. Terima kasih Bu Titin, pengacara Sakat Tatal, dan juga Pak Jam Ginting, pakar hukum pidana Universitas Pelita Harapan. Sehat selalu. Terima kasih Mbak.